Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Yunisa, kelas RA1 akan mempresentasikan tentang keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Ari Gunawan Eskom MMSI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan dan privasi dalam SIK. Keamanan dan privasi dalam SIK adalah suatu upaya untuk melindungi data dan informasi medis dari ancaman yang membahayakan keutuhan dan kerahasiaannya. Ancaman tersebut bisa berasal dari berbagai hal, yaitu hacker, malware, virus, dan lain sebagainya. Keamanan dalam SIK juga mencangkup kontrol akses dan autentikasi pengguna dalam mengakses data medis. Sementara itu, privasi dalam SIK merupakan upaya untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi medis. Sementara itu, privasi dalam SIK merupakan upaya untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi medis dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Di sini ada beberapa kesalahan pada keamanan privasi dan keamanan dalam SIK, yaitu resiko keamanan dan privasi juga berpengaruh terhadap manusia seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau penggunaan komputer umum yang tidak terlindungi. Perangkat lunak yang rentan atau tidak diperbarui secara teratur juga dapat menjadi sasaran bagi para yang mencari celah untuk mengakses informasi sensitif. Pentingnya keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan jika informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi dapat digunakan untuk pencurian identitas, penipuan medis, atau bahkan ancaman fisik terhadap individu yang bersangkutan. Ada beberapa jenis-jenis ancaman dalam sistem informasi kesehatan, yaitu ada serangan malware. Serangan malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih sistem informasi yang umum meliputi virus, worm, dan trojan. Selanjutnya ada serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distribute Denial of Service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk menutup akses ke sistem informasi kesehatan dengan cara mengalihkan lalu lintas jaringan dan membuat sistem menjadi tidak responsif. Selanjutnya ada serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Contohnya adalah email palsu yang mengarahkan pengguna untuk mengirimkan informasi login atau kata sandi ke situs web palsu. Selanjutnya ada serangan man in the middle. Serangan man in the middle ini adalah jenis serangan di mana peretas mencoba untuk memasuki komunikasi antara dua pihak dan memperoleh informasi yang dikirimkan. Lalu ancaman selanjutnya adalah kehilangan atau pencurian data. Kehilangan atau pencurian data adalah ancaman keamanan yang paling umum pada sistem informasi kesehatan. Hal ini dapat terjadi ketika peretas berhasil memperoleh akses ke sistem atau ketika informasi disimpan di media yang tidak aman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan metode keamanan dan privasi dalam SIK. Yang pertama ada enkripsi, sertifikat digital, firewall, sistem deteksi intrusi atau SDI. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen akses dan pelatihan dan kesadaran penggunanya. Apa itu yang disebut dengan enkripsi? Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Dan selanjutnya ada sertifikat digital. Sertifikat digital digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas data yang ditransmisikan melalui jaringan. Lalu ada firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar. Selanjutnya ada sistem deteksi intrusi, adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi upaya pembobolan keamanan jaringan atau sistem informasi. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen akses atau access management system, adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan membatasi akses pengguna ke sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir, pelatihan dan kesadaran pengguna. Pelatihan dan kesadaran pengguna merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan dan privasi data kesehatan. Selanjutnya ada standar keamanan dan privasi.
Perlindungan ini dapat dicapai dengan mengadopsi standar keamanan dan privasi yang ketat seperti HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat, atau GDPR atau General Data Protecting Regulation di Uni Eropa. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.